Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil analisis pembayaran digital QRIS pada aplikasi Dana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syifa Aurelia Safitri dengan NRP 1125040027 dan rekan saya. Dan perkenalkan nama saya Safa Navalia Kezia dengan NRP 1125040025. Baik, langsung saja masuk daftar pembahasan materi. Pada presentasi kali ini kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, pengertian QRIS pada aplikasi Dana, kelebihan dan kekurangan, sistem keamanan, dampak penggunaan hingga kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada slide ini terdapat rumusan masalah dan tujuan dari analisis yang kami lakukan. Untuk rumusan masalah, terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pengertian QRIS Dana, kelebihan dan kekurangan QRIS Dana, keamanan transaksi, serta dampak penggunaan QRIS Dana terhadap perilaku konsumen. Kemudian, tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pengertian QRIS Dana, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, menganalisis keamanan transaksi, serta mengetahui dampak penggunaan QRIS Dana dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide latar belakang, bisa kita lihat bahwa masyarakat mulai beralih dari pembayaran tunai menjadi pembayaran digital karena dianggap lebih praktis dan lebih mudah. Salah satu metode pembayaran digital yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah QRIS pada aplikasi Dana. Dengan adanya QRIS Dana, pengguna lebih mudah untuk transaksi hanya men-scan barcode dengan menggunakan smartphone saja. Namun di balik itu semua, ada beberapa kendala seperti gangguan jaringan maupun masalah sistem keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, kami memilih topik ini untuk menganalisis pengguna QRIS pada aplikasi Dana, mulai dari kelebihan, kekurangan, sistem keamanan, hingga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai pengertian QRIS Dana. QRIS Dana merupakan salah satu sistem pembayaran digital pada aplikasi Dana yang menggunakan scan kode QR untuk melakukan transaksi. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melakukan pembayaran secara non-tunai dengan lebih praktis dan cepat. Penggunaan QRIS Dana juga memudahkan aktivitas transaksi sehari-hari seperti pembayaran di toko, supermarket, maupun UMKM. Dengan menggunakan scan barcode. Lalu, kelebihan pada QRIS Dana. Yang pertama, praktis dan cepat. Konsumen ini tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah banyak saat bepergian. Dalam hitungan detik, hanya dengan memindai scan atau kode QR melalui smartphone bisa digunakan. Yang kedua, ada mendukung ekosistem cashless. Hadirnya QRIS Dana dapat tercipta masyarakat tanpa tunai yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi secara digital. Yang ketiga, ada akseptabilitas merchant yang luas. Sistem pembayaran ini telah diadopsi secara luas oleh berbagai skala usaha, mulai dari UMKM, toko kelontong, kantin, hingga merchant besar. Yang keempat, ada pencatatan riwayat transaksi otomatis. Setiap aktivitas pengeluaran dan penerimaan dana akan terekam secara otomatis di dalam aplikasi. Fitur ini mempermudah pengguna dalam melakukan monitoring keuangan ataupun melacak pengeluaran harian dengan akurat. Dan yang terakhir, 5. Insentif promo dan cashback. Dana secara berkala menyediakan program loyalitas berupa voucher belanja dan promo cashback menarik bagi konsumen pengguna QRIS. Selain ada kelebihan, juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama, pencairan saldo tidak real-time. Bagi pengguna akun Dana bisnis, saldo hasil penjualan dari transaksi QRIS tidak selalu bisa langsung dicairkan ke rekening bank saat itu juga, melainkan memerlukan waktu proses verifikasi hingga maksimal waktu 1x24 jam. Yang kedua, keterlambatan pemrosesan transaksi atau delay. Terkadang muncul kendala di mana konsumen telah berhasil melakukan pembayaran, namun saldo atau notifikasi resmi belum masuk ke akun penjual. Lalu yang ketiga, ketergantungan mutlak pada koneksi internet.
Layanan pembayaran ini sepenuhnya berbasis online. Jadi, jika koneksi internet di lokasi transaksi sedang lambat, tidak stabil maupun mengalami gangguan jaringan, maka proses pemindaian QRIS dipastikan gagal. Yang keempat, risiko kejahatan dan penipuan digital. Contohnya, manipulasi kode QR atau palsu, upaya pengelabuan atau phishing, hingga pencurian kode OTP jika pengguna kurang waspada. Lalu yang terakhir, 5. Gangguan sistem berkala. Seperti platform digital yang pada umumnya, aplikasi Dana sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan yang menyebabkan performa aplikasi melambat dan menghambat kelancaran transaksi. Lalu sistem keamanan pada QRIS Dana, yang pertama verifikasi ganda dengan PIN maupun OTP. Lalu yang kedua, regulasi dan pengawasan resmi. Yang ketiga, transparansi riwayat pembayaran. Dan yang keempat, proteksi keamanan biometrik. Lalu di dampak penggunaannya sendiri, yang pertama ada pergeseran ke gaya hidup non-tunai. Konsumen sekarang cenderung kuat menggunakan dompet digital karena jauh lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan harian. Lalu yang kedua ada meningkatnya perilaku belanja impulsif. Sini kombinasi antara kemudahan akses pembayaran dan juga godaan promo cashback secara psikologis memicu konsumen untuk melakukan pembelian spontan tanpa pertimbangan yang matang. Lalu yang ketiga ada preferensi pemilihan merchant. Konsumen kini lebih selektif dan cenderung memprioritaskan untuk berbelanja di toko, kantin, atau UMKM yang sudah menyediakan fasilitas pembayaran QRIS demi efisiensi waktu. Lalu yang keempat, ada ketergantungan tinggi pada gadget. Dan yang kelima, ada manajemen pengeluaran yang lebih terkontrol. Sisi positifnya, keberadaan catatan digital ini yang rapi membantu sebagian konsumen untuk lebih disiplin dalam mengevaluasi porsi pengeluaran harian mereka secara berkala dibanding saat menggunakan uang tunai. Dapat kita simpulkan bahwa QRIS Dana memudahkan transaksi digital karena praktis, cepat, dan mendukung pembayaran cashless. Walaupun masih terdapat beberapa kendala, QRIS Dana tetap membantu aktivitas pembayaran sehari-hari. Saran dari kami, pengembang perlu meningkatkan kecepatan dan keamanan sistem. Merchant dan pengguna juga harus lebih teliti saat melakukan transaksi digital. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan data, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.